Ya, kalau begitu kita coba akan mengetahui bagaimanakah perkembangan mengenai perkara kasus ini. Sudah terhubung bersama kami ada Bang Dolfi Rompas, ini kuasa hukum dari Mario Dandi. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan, Bang, sejauh ini memang perkara kasus dari Mario Dandi ini sudah seperti apa, dan juga mungkin ditambahkan kondisi baik fisik maupun juga psikologi dari Mario seperti apa saat ini, Bang? Karena semua mata tertuju pada kasus ini. Ya, untuk perkembangan kasusnya sih masih terus berjalan. Malam ini juga saya masih di Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik masih terus bekerja untuk meminta keterangan, dan kalau untuk kesehatan tentunya harus kembali kepada tim medis ya, karena selama ini kan belum ada pemeriksaan. Jadi ya kami ini serahkan sepenuhnya kepada penyidik, karena penyidiklah yang punya kewenangan Baik. untuk memeriksa Mario. Bang Dolfi, kita agak mundur sedikit. Sebenarnya pemicu awal sehingga klien Anda, Mario Dandi, bisa naik pitam ini karena apa, Bang? Karena awalnya kami mendengar aduan perempuan berinisial AG. Kemudian muncul lagi wanita Berubah berinisial lagi. APA. Yang Simpang benar yang siur mana ini, ini, Bang? Dolfi? Ya, itu memang di dalam keterangan kan sudah disampaikan kepada penyidik. Jadi berawalnya dari saudari AG. Jadi dari saudari AG inilah sehingga timbul pertemuan ya. Jadi dari saudari AG inilah sehingga adanya pertemuan bersama dengan David di TKP. Ngadu apa AG ini, Bang, ke Mario, Apa yang Bang? disampaikan, Bang? Ya, jadi ada sesuatu yang disampaikan sehingga klien kami Mario ya tujuannya ingin coba untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudari AG tersebut. Oke, betul, Bang, kemudian sempat meminta SL untuk bersiap memvideokan pertemuan tersebut. Sudah ada rencana untuk melakukan hal ini? Jadi itu terjadi secara spontan ya pada saat mereka ke sana. Jadi memang ada penyampaian itu untuk diambil video ya. Ya. Bang Dolfi, kalau memang hanya bertemu, kenapa sampai tega sekali, Bang, menganiaya korban David Ozora ini? Bahkan video yang sudah viral, Bang, korban sudah terbaring lemas, masih dipukul, ditendang berkali-kali, Bang. Ya, jadi setelah kami bertemu dengan klien kami ya pada 2 hari yang lalu waktu ada penambahan pemeriksaan, memang klien kami Mario menyampaikan kepada kami bahwa apa yang dia perbuat itu adalah suatu kesalahan dan sangat menyesal ya atas perbuatan tersebut. Ya, Bang, mungkin bisa dijelaskan lagi, karena ini menjadi simpang siur dan juga menjadi pertanyaan publik. Apa sih kemudian yang disampaikan oleh AG kepada Mario sehingga kemudian Mario ingin mengklarifikasi bahkan tindakan kriminal ini yang kemudian muncul dilakukan terhadap David? Ya, jadi hal tersebut sudah dituangkan di dalam BAP, jadi mungkin nanti penyidik akan coba untuk bisa menginformasikan, karena ini kan masih terus melakukan pemeriksaan ya. Jadi mungkin nanti biarlah penyidik yang akan mengungkap. Ya, karena kami hanya mendampingi dan kami memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik agar supaya kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Bang Dolfi, ini kan dari kepolisian menjelaskan perbuatan tidak menyenangkan. Apakah ini hanya sebatas verbal atau sudah mengarah ke fisik sehingga memantik reaksi dari Mario Dandi Satrio ini, Bang? Kalau itu karena itu teknis penyidikan dari pihak penyidik, jadi mungkin penyidik yang lebih memahami tentang keterangan tersebut. Oke, Bang, nampaknya kan tidak hanya Mario Dandi, kemudian AG dan juga SL saja yang ada di lokasi, tapi informasinya ada sosok wanita lain, APA ini. Apa peran dari seorang wanita ini, Bang? Bisa dijelaskan mungkin kepada kami? Ya, kalau pada peristiwa yang terjadi di TKP kan memang tidak ada nama itu. Jadi selama ini kan yang ada di dalam keterangan yang juga sudah diberikan oleh klien kami bahwa memang mereka pada saat itu hanya bertiga. Yaitu klien kami, saudara Ed. Bang Dolfi, masih tersambung? Dilanjutkan, Bang. Baik, kita coba menghubungi Bang Dolfi Rompas lagi. Silakan, Bang Dolfi. Silakan, Bang Dolfi. Oke, kita coba akan memperbaharui terlebih dahulu hubungan komunikasi kami bersama dengan Bang Dolfi Rompas. Kalau begitu kita coba akan kembali lagi. Memang kasus ini kan masih berjalan dan juga masih berguring, Barboni. Apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran lah paling tidak, jangan kemudian
akibat satu kasus kemudian ini menjadi menggeneralisasi semua pejabat publik bahkan tidak hanya ASN. Iya, pertama sih saya kira kita juga harus fair bahwa ini bukan hanya persoalan teman-teman di Direktorat Pajak. Bagaimana dengan imigrasi, bagaimana dengan kementerian-kementerian, dan juga bagaimana dengan pejabat-pejabat daerah ngeri-ngeri itu. Itu artinya ini akan menjadi pelajaran buat semua. Ya, pentingnya sekarang kita menyadari bahwa zaman yang terus berkembang, dunia menuntut demokrasi ini harus sehat. Siapapun yang ada di ruang kekuasaan harus betul-betul peduli dan menghargai masyarakat sebagai pemilik kekuasaan, kan itu. Dan sebetulnya sudah ada langkah hukum kan yang dilakukan oleh pemerintah lah. Ada dan juga ada upaya, misalnya sekarang KPK sendiri mendorong adanya undang-undang perampasan aset. Saya kira itu perlu kita dorong bersama. Ya tinggal nanti teman-teman DPR mampu nggak merespons ini dan masukin dalam prioritas prolegnas tahun ini misalnya atau tahun depan misalnya. Nah, karena undang-undang perampasan aset ini nanti bisa mendorong banyak pejabat publik untuk bisa menahan diri. Mereka akhirnya bisa dikendalikan oleh aturan hukum. Sehingga persoalan-persoalan banyak pejabat yang kemudian menjadi cibiran atau omongan karena tidak bisa menertibkan diri itu ya bisa dikendalikan lah, kurang lebih begitu. Dan Presiden sendiri juga dalam pertemuan terbatas di Istana tanggal 7 Februari, ya saya kira hadir juga Kapolri di situ, Jaksa Agung, Menko Polhukam, memang mendorong juga ide KPK ini dijadikan sebagai keputusan oleh DPR supaya legislasi terhadap undang-undang perampasan aset itu dikonkretkan. Baik. Nah, saya kira langkah-langkah seperti ini yang kita butuhkan. Karena kalau tadi kembali kepada postulat moral, kemudian pada akhirnya kita bicara soal alat ukur. Ya, karena kita tidak bisa mengharapkan semua orang jadi baik. Kita tidak bisa mengharapkan siapapun yang ada di ruang kekuasaan itu menjadi orang baik. Nah, maka negara hadir, dia dengan segala perangkat hukumnya ingin menertibkan dan memaksa orang supaya baik. Ya kan begitu. Nah, ada perlu konformitas. Jadi kepatuhan terhadap aturan. Nah, dalam konteks inilah penegakan hukum itu menjadi alat ukurnya. Ya kan begitu. Ya, cuman lagi-lagi yang paling penting adalah bagaimana mengatur ruang publik dan ruang kekuasaan ini dalam perspektif demokrasi itu harus dari sudut pandang konstitusi, bukan dalam sudut pandang nilai dan segala macam. Saya sendiri misalnya sangat respect juga dengan kinerja KPK di era Pak Bambang. Bapak ya dulu sempat, cuman sayang sekali kan nuansa keagamannya terlalu menonjol sehingga akhirnya orang berpikir apakah ini sebuah upaya ini apakah sebuah pemberantasan korupsi atau sebuah upaya sebuah khotbah dalam semua baik, cuman bagaimana menampilkannya di ruang publik, cara dan simbol. Nah, itu yang penting. Sehingga nanti niat baik itu tidak disalah tafsirkan. Baik. Kurang Saya lebih mau begitu. Makasih. interupsi soal undang-undang perampasan aset. Itu bukan dari sekarang, masih zaman saya lagi. Kenapa? Karena sistem politik kita itu syarat dengan money politik dan cost politik itu sangat tinggi. Sehingga demikian itu menurut saya tidak bisa diselesaikan oleh DPR sekarang. Pergantian baru. Kenapa? 262 orang dari 575 anggota DPR yang sekarang itu pebisnis. Kemudian hasil survei KPK 2019 untuk menjadi caleg daerah Pulau Jawa untuk DPR pusat, kalau dia tokoh minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, UAS, seperti itu. Kalau bukan tokoh minimal 5M sampai 25M. 2019 itu Jawa Timur ada yang 3M, 4M tidak terpilih. Gubernur Kalimantan Selatan kemarin 2019 itu untuk terpilih 700M. Wow. Mendekati 1T. Gubernur Kalimantan Selatan. Jadi kos politik itu yang mengakibatkan akhirnya undang-undang yang disusun itu berkepentingan bersinggungan dengan. Sehingga demikian itu kalau DPR sekarang itu mengesahkan, oh saya gembira sekali. Tapi itu artinya membuka jerat buat mereka sendiri. Mereka harus bertanggungjawabkan aset-aset kekayaan mereka. Ada anggota ketua MPR pergi datang ke pernikahan anaknya presiden di Solo pakai jet pribadi.
Bayangkan. Nah, ketua MPR berapa tahun? Dari mana? Berarti kan terlibat dalam kegiatan pengusaha atau dan seterusnya seperti Pak Said itu katakan tadi. Saya berharap bahwa pada hasil 2024 nanti betul-betul DPR itu relatif murni, relatif bersih sehingga mereka bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset yang itu sudah puluhan tahun.